Sebelum kita masuk ke macam-macam dari daur biogeokimia, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa itu daur biogeokimia. Jadi daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia yang ada di lingkungan melalui komponen biotik atau melalui makhluk hidup kembali lagi ke lingkungan. Nah, daur biogeokimia itu nanti dibagi ada 5 yang akan kita bahas ya. Yang pertama kita akan membahas daur karbon, kemudian nitrogen, daur air, daur fosfor, dan yang terakhir daur sulfur. Kita masuk. 1. Daur karbon. Daur karbon adalah proses alami yang mengatur pergerakan karbon di antara atmosfer, biosfer, litosfer, serta hidrosfer. Siklus ini sangat penting bagi kehidupan di bumi karena karbon merupakan unsur utama dalam senyawa organik. Karbon di atmosfer sebagian besar berbentuk gas karbon dioksida atau yang bisa disebut CO2. Tumbuhan menyerap CO2 dari udara melalui fotosintesis untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Karbon yang tersimpan dalam tumbuhan kemudian masuk ke dalam rantai makanan saat hewan memakan tumbuhan. Hewan dan manusia menggunakan karbon dalam tubuh mereka dan melepaskan CO2 kembali ke atmosfer melalui respirasi. Saat makhluk hidup mati, tubuhnya mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme. Proses ini melepaskan karbon kembali ke tanah atau atmosfer dalam bentuk CO2 dan metana atau biasa disebut CH4. Sebagian karbon yang tersimpan dalam tubuh makhluk hidup juga dapat terkubur selama jutaan tahun dan berubah menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ketika manusia membakar bahan bakar fosil, karbon yang tersimpan dalam bumi dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk CO2, meningkatkan kadar karbon di udara. Selain itu, aktivitas seperti deforestasi juga mengurangi kemampuan tumbuhan untuk menyerap karbon dari atmosfer. Di lautan, karbon juga mengalami siklusnya sendiri. Air laut menyerap CO2 dari udara yang kemudian digunakan oleh fitoplankton untuk fotosintesis. Karbon juga dapat tersimpan dalam bentuk kalsium karbonat di kerangka dan cangkang organisme laut yang akhirnya membentuk batu kapur setelah mereka mati. Daur karbon ini memastikan keseimbangan karbon di bumi, tetapi aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan dapat mengganggu siklus ini dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Daur nitrogen adalah siklus alami yang mengatur ketersediaan nitrogen di lingkungan. Proses ini dimulai dengan fiksasi nitrogen, di mana gas nitrogen di atmosfer diubah menjadi amonia oleh bakteri tanah seperti Rhizobium dan Azobacter. Nitrogen juga dapat difiksasi melalui petir atau proses industri. Setelah itu, amonifikasi terjadi ketika bakteri pengurai memecah sisa-sisa makhluk hidup dan limbah organik menjadi amonia. Amonia ini kemudian mengalami nitrifikasi, yaitu proses di mana bakteri Nitromonas mengubahnya menjadi nitrit. Lalu, Nitrobacter mengubah nitrit menjadi nitrat. Nitrat ini dapat diserap oleh tanaman dan digunakan dalam sintesis protein serta senyawa organik lainnya. Hewan mendapatkan nitrogen dengan mengonsumsi tanaman atau hewan lain. Proses terakhir adalah denitrifikasi, di mana bakteri seperti Pseudomonas mengubah nitrat kembali menjadi gas nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer. Siklus ini terus berulang menjaga keseimbangan nitrogen dalam ekosistem. Ini dia bersimbiosis dengan tumbuhan kacang-kacangan. Jadi Rhizobium ini merupakan bakteri simbiotik yang bersimbiosis dengan tumbuhan kacang-kacangan untuk mengikat nitrogen. Jadi ini simbiosisnya mutualisme. Nah, sedangkan Azotobacter itu tidak perlu bersimbiosis ya. Jadi bakteri Azotobacter ini bisa mengikat langsung nitrogen dari udara. Selain itu, ada juga alga biru yang bisa mengikat nitrogen secara langsung ya, yaitu ada Nostoc dan juga Anabaena. Nah, nanti nitrogen tersebut akan diubah menjadi nitrat. Nah, nitratnya inilah yang akan diserap oleh tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan menyerap nitrat, nitratnya nanti digunakan oleh tumbuhan dan disimpan oleh tumbuhan untuk membentuk protein, berarti jadi protein nabati. Nah, kalau misalnya herbivore nih, misalnya di sini domba yang makan tumbuhan, maka domba ini kan akan mendapatkan protein
nabati ya. Nah, protein nabatinya dirubah menjadi protein hewani. Nah, ketika hewan dan tumbuhan mati, nah kembali lagi nanti ya, jadi sisa organisme itu mengandung asam amino, ya kan, dari protein hewani tadi ya, ataupun nabati. Nah, oleh bakteri atau oleh pengurai, ya bakteri atau jamur ya, asam amino tadi akan kembali lagi diubah menjadi amonium atau NH4. Nah, proses ini namanya amonifikasi. Jadi, dari asam amino diubah menjadi amonium. Nah, bakterinya namanya bakteri Bacillus subtilis. Amonium lalu nanti akan dioksidasi oleh bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas atau bisa juga Nitrosococcus menjadi nitrit. Jadi, dari amonium jadi nitrit atau NO2-. Nitrit lalu dioksidasi kembali oleh bakteri nitrat, contohnya Nitrobacter, menjadi nitrat ya. Nah, proses ini namanya nitrifikasi. Yang dibagi menjadi dua berarti ya, ada nitritasi yaitu pengubahan amonium menjadi nitrit dan ada nitratasi yaitu pengubahan nitrit menjadi nitrat. Nitrat inilah yang kemudian akan diserap oleh tumbuhan. Nah, yang tadi ya, jadi diserap oleh tumbuhan dan akan diasimilasi menjadi protein nabati. Nah, kalau misalnya tumbuhan ini dimakan oleh herbivor, maka protein nabatinya akan diubah menjadi protein hewani di dalam tubuh herbivor. Nah, kalau kita makan hewan dan juga tumbuhan, maka kita akan mendapatkan protein juga, mendapatkan nitrogen kembali. Nanti kalau mati, kembali lagi diuraikan di dalam tanah jadi nitrogen. Nah, nitrat ini nanti tidak semuanya akan diserap oleh tumbuhan ya. Sebagian akan dikembalikan lagi ke udara atau dikembalikan lagi menjadi nitrogen oleh bakteri denitrifikasi. Namanya Pseudomonas denitrificans. Nah, sedangkan pengikatan nitrogen di udara secara elektrokimia, kalau ini kan biologi ya, karena menggunakan bakteri. Kalau pengikatan nitrogen di udara secara elektrokimia itu memerlukan energi dari halilintar. Jadi nanti nitrogen itu akan berikatan dengan oksigen dengan bantuan halilintar. Sehingga terbentuklah nitrogen dioksida atau NO2. Nitrogen dioksida kemudian akan bereaksi dengan air, membentuk nitrat dan akan kembali diserap oleh akar. Yang berikutnya adalah daur air. Daur air dimulai ketika air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari, baik dari laut, sungai, danau, maupun melalui transpirasi dari tumbuhan. Uap air yang naik ke atmosfer kemudian mengalami kondensasi, membentuk awan yang terdiri dari titik-titik air. Ketika titik-titik air dalam awan semakin besar dan berat, presipitasi terjadi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es tergantung pada suhu lingkungan. Air hujan yang turun sebagian meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi, menjadi air tanah yang dapat digunakan oleh tumbuhan atau mengalir lebih dalam proses perkolasi. Sebagian lainnya mengalir di permukaan sebagai runoff menuju sungai, danau, atau laut, mengembalikan air ke siklusnya. Di daerah dingin, sublimisasi juga terjadi, di mana es dan salju langsung berubah menjadi uap air tanpa melewati fase cair. Proses ini berlangsung secara terus-menerus menjaga keseimbangan air di bumi dan mendukung kehidupan. Mengalir. Nah, ini disebut sebagai limpasan atau runoff ya. Jadi air hujan akan mengalir di atas permukaan tanah dan air hujan juga lalu akan meresap ke dalam tanah secara vertikal. Nah, ini disebut sebagai infiltrasi. Jadi kalau meresap ke dalam tanah itu disebutnya infiltrasi. Nah, nanti air ini akan menjadi cadangan air yang berada di dalam tanah, jadi air tanah. Lalu air akan mengalir dalam lapisan tanah. Nah, jadi kalau aliran air dalam lapisan tanah itu disebutnya perkolasi. Nah, air tanah ini nanti akan kembali lagi ke perairan dan juga akan diserap tumbuhan lagi dan akan menguap kembali. Jadi prosesnya akan terulang kembali. Yang keempat ada daur fosfor. Di alam, fosfor bisa berasal dari pelapukan batuan dan juga penguraian bahan organik oleh dekomposer. Fosfor dalam tubuh makhluk hidup itu nanti akan digunakan untuk menyimpan dan juga memindahkan energi. Fosfor sendiri akan berpindah melalui rantai makanan. Jadi ketika tumbuhan dan juga hewan mati, nah jadi sisa organisme itu kan mengandung fosfat organik. Nah, oleh dekomposer, fosfat tersebut akan diuraikan dan diubah menjadi fosfat anorganik. Jadi ingat ya, dalam tubuh makhluk hidup itu terkandung fosfat organik. Nah, nanti oleh dekomposer diubahlah fosfat tersebut menjadi fosfat anorganik.
Nah, fosfat anorganik atau fosfat dalam tanah ini kemudian akan diserap oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu akan menyerap kembali fosfat dalam bentuk fosfat anorganik. Selain itu, fosfat anorganik yang terlarut dalam air, nah ini ya, dapat mengalami sedimentasi sehingga terbentuklah batuan baru. Jadi ketika mengalami pelepukan ya, fosfatnya itu akan terbawa oleh aliran air, misalnya kena air hujan dan lain sebagainya. Nah, terbawalah ke perairan dan fosfat anorganik tersebut akan mengalami pengendapan atau sedimentasi menjadi batuan baru. Nah, kalau misalnya di laut itu bisa terbentuklah batu karang ya dan lain sebagainya. Yang terakhir ada daur sulfur atau belerang ya. Jadi belerang atau sulfur itu yang pertama bisa dalam bentuk SO2 atau sulfur dioksida yang bisa berasal dari aktivitas vulkanik, misalnya erupsi, kemudian bisa juga berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, kemudian dari asap kendaraan, asap pabrik, dan lain sebagainya ya. Nah, selain itu, belerang juga dapat berbentuk gas hidrogen sulfida atau H2S yang bisa berasal dari proses pembusukan bahan organik. Jadi misalnya pembusukan sisa-sisa organisme, nah ini kan dekomposisi, sisa organisme yang sudah mati itu akan menghasilkan gas hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida tersebut kemudian akan mengalami oksidasi menjadi sulfat. Sulfat lalu bersama air hujan akan masuk ke dalam tanah. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika kandungan sulfatnya itu terlalu tinggi, itu disebutnya sebagai hujan asam. Selain itu, hidrogen sulfida yang ada dalam tanah juga bisa mengalami oksidasi menjadi sulfur atau belerang. Sulfur nanti akan teroksidasi menjadi sulfat oleh bakteri Thiobacillus thiooxidan, dan sulfat ini bisa tereduksi kembali menjadi hidrogen sulfida dengan bantuan bakteri Thiobacillus thioparus. Nah, dari semua bentuk sulfur, jadi kan bisa hidrogen sulfida, sulfur, sulfat ya, tapi tumbuhan itu akan menyerap sulfur itu dalam bentuk anion sulfat.